Baik, selamat malam semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Merasa bangga dan bahagia pada malam hari ini diundang untuk bersama-sama dari seluruh Indonesia membicarakan masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang kaitannya dengan kelestarian dan kemajuan petani sawit Indonesia. Izinkan saya share screen. Judul dari presentasi saya adalah Tata Ruang Kesepakatan, merupakan prakondisi bagi Undang-Undang Cipta Kerja. Saya share sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah. Saya. Udah. Baik. Jadi saya akan mencoba membawakan presentasi kami pada malam hari ini secara cepat saja. Pertama, mengenal dulu tentu siapa diri kami. Kami dari Divisi Riset dan Advokasi Relawan Jaringan Rimbawan. Untuk mengenalnya mungkin langsung pada mantranya saja kira-kira. Mantra kami itu ada 5. Yang pertama, menyuarakan yang tidak mampu bersuara, voicing the voiceless. Yang kedua, pendekatan sisa, berikan kepada rakyat untuk dikelola, sisanya dikuasai negara, tentu untuk juga dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sebutan istilah saya, residual approach. Kemudian yang ketiga, affirmative actions. Artinya lakukan keberpihakan di dalam mewujudkan keadilan, berpihak kepada yang lemah. Yang berikutnya adalah legalizing the illegality, formalizing the informality. Artinya, di dalam penguasaan lahan ini masih banyak disebutkan ada kata-kata ilegal. Kalau saya lebih cenderung itu informal. Kemudian yang terakhir, land amnesty. Pada periode pertama Pak Jokowi itu melakukan tax amnesty. Tax amnesty lebih banyak ditujukan kepada orang-orang yang super kaya. Sedangkan land amnesty ditujukan tentunya kepada yang miskin dan super miskin. Itu mantra kami, jadi itulah yang kami ingin suarakan. Dan begitu kami melihat RPP Cipta Kerja bidang kehutanan, berikut adalah isu-isu penting dan terobosan menurut kehutanan yang disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, permasalahan tenurial kawasan hutan terkait keberadaan masyarakat belum dapat diselesaikan secara optimal. Nah, inilah yang harus kita selesaikan sekarang. Prinsipnya tentu harus affirmative action. Kita perhatikan dan kita berikan kesempatan kepada yang saat ini belum beruntung. Marilah pemerintah berpikir untuk melakukan affirmative action, memperhatikan yang lemah. Nah, kemudian juga tentu kalau dari Papua, dari Sulawesi Tenggara, dari Kaltara, yang menyuarakan siapa? Itu kalau kita lihat pada terobosan yang kedua, ada penghapusan nama ini, yaitu dampak penting dan cakupan yang luas dan bernilai strategis. Ini sekarang tidak ada. Artinya, kalau kita melihat sawit rakyat itu strategis, apakah ini tidak perlu disuarakan? Nah, itu yang harus kita lihat juga. Kemudian yang ketiga atau yang keempat yang saya lihat di sini, proyek strategis nasional perlu mendapat prioritas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaannya kembali lagi, apakah sawit rakyat itu sebuah proyek strategis atau tidak? Menurut saya itu adalah investasi yang tidak ada subsidi, investasi yang tidak ada bantuan, tetapi
tidak dianggap strategis. Menurut kami itu adalah sesuatu yang strategis. Nah, tentu berikutnya adalah hilangnya peran juga secara saintifik, yaitu peran LIPI yang dikurangi. Dulu tata ruang ataupun penataan itu didasarkan pada atau pertimbangan tim terpadu. Sekarang ini menjadi hilang. Nah, apakah ini peran LIPI yang dikurangi? Ini sesuatu yang menurut saya juga harus kita kritisi. Berikutnya, mantra berikutnya yang saya coba untuk melihat isu-isu penting tadi, yang nomor 6, percepatan penetapan kawasan hutan menggunakan teknologi. Nah, ini yang harus kita tunggu. Bagaimana implementasinya di lapangan? Saya dengar terakhir sudah 83% hutan Indonesia ini ditetapkan. Tetapi nanti coba kita lihat pada kenyataan di lapangan. Kemudian yang nomor 7, lokasi-lokasi proyek strategis nasional diharapkan mendapat prioritas percepatan. Kami mengusulkan sebenarnya lahan rakyat ini harus menjadi prioritas juga. Dan harus mendapatkan percepatan di dalam penetapan kawasan hutannya. Di sekitarnya tentu saja. Kemudian yang nomor 8, mestinya tidak ada lagi hutan produksi konversi kalau memang rencananya lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tadi adalah kawasan hutan tetap. Kalau dinyatakan hutan tetap, nah itulah yang tidak boleh dikutik-kutik. Tetapi kalau sekarang ditunjuk dan untuk dikonversi, nah disitulah harus kita lihat. Nanti kita lihat di contohnya, studi kasus yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, isu penting berikutnya, ini saya ambil keseluruhan isu penting ini dari presentasi kehutanan. Yang nomor 10, tukar-menukar kawasan hutan. Mengapa sawit rakyat lebih dari 5 hektar harus disabut setelah 1 daur? Memang nanti ada areal pengganti untuk masyarakat. Nah, ini yang menurut kami harus kita pikirkan dari sekarang. Kemudian di nomor 11 akan ada izin perizinan berusaha yang multi usaha. 1 izin untuk berbagai usaha. Kebun sawit juga sebenarnya bisa multi usaha. Kemudian single tarif. Nah, mengapa menggunakan angka maksimal? Ini juga pertanyaan-pertanyaan kritis yang kami ajukan. Nah, kemudian ada dana investasi pelestarian hutan. Pengenaan dana ini menjadi pertanyaan, apa alasannya? Terakhir, apa bedanya antara 13 dan 14? Karena ada penggunaan dana reboisasi. Nah, mengapa saya menyatakan atau kami menyatakan bahwa tata ruang kesepakatan menjadi prasyarat dan prakondisi suksesnya Undang-Undang Cipta Kerja? Masalahnya tata ruang banyak yang belum disepakati para pihak dan sudah saatnya diselesaikan. Jika investasi yang diundang masuk dalam bidang lahan dan hutan itu akan ditingkatkan. Kehutanan belum melakukan penetapan kawasan hutan akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan yang akut terjadi di banyak provinsi. Tadi saya ditanya di awal, kenapa enggak Riau, Pak? Riau lebih akut daripada Kalimantan Tengah. Atau lebih akut dari Sumatera Utara. Atau di provinsi-provinsi yang lain. Kami nanti mencoba melihat Kalimantan Tengah itu merupakan contoh kasus yang paling menarik. Dan lebih menarik lagi, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang keahlian dan penetapan kawasan hutan terbukti berawal dari Tengah. Saya tidak perlu jelaskan keputusannya itu, kita coba masuk saja secara ringkas. Bayangkan kalau pada tahun-tahun sebelum reformasi, tahun 94 dan 99, itu tata ruang di Kalimantan Tengah itu pembagian antara hutan dan APL, itu tahun 94 itu 27% itu APL atau area penggunaan lain, sedangkan tahun 73% itu areal hutan. Tahun 99 bertambah 4% areal untuk APL,
66% untuk hutan. Namun pada saat setelah reformasi, coba kita lihat pada Perda tahun 8/2003 itu hutannya 63%, kemudian APL-nya 37%. Kemudian pemerintah daerah waktu itu mengusulkan adanya usul perubahan Perda menjadi 44-56. Kaget bukan kepalang, setelah pasca putusan MK 2011 dan 2012, komposisi APL dan hutan berubah menjadi 83% dan 17%. Bisa dibayangkan apabila pada saat Perda 2003 itu Bapak Bupati mengeluarkan di 37% tadi, karena sekarang tinggal 17%, berarti ada 20% yang pasti mau tidak mau akan menjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Karena penunjukannya menjadi 83%. Nah, itu hebatnya lagi, perdanya memang berubah dan membatalkan Perda 8/2003 dan berubah menjadi Perda 5 tahun 2015, di mana proporsi antara area penggunaan lain dan hutan itu persis sama dengan SK penunjukan oleh Menteri Kehutanan. Luas APL menyusut dibandingkan Perda 2003. Terjadi setelah putusan MK. Nah, apakah ini, kenapa seperti ini? Nah, itu yang menurut kami, itulah yang menjadi sumber dari adanya tumpang tindih lahan yang luar biasa antara kebun dengan hutan. Kondisi seperti ini terjadi juga di Riau. Saya tidak berani dan tidak punya data lebih lengkap. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan di sini bisa membantu kami untuk membuat kajian yang sama untuk di Riau. Tetapi kami berpikir bahwa dengan melihat Kalimantan Tengah ini, apabila ini bisa diselesaikan, itu akan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain. Saya tidak memberi kesimpulan, tidak memberikan rekomendasi sengaja karena kalau kondisinya seperti itu, tidak heran 800.000 hektar sawit di Kalimantan Tengah maupun 1,6 kata Pak Gulat tadi, 1,6 juta hektar di Riau juga mempunyai status seperti itu juga. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Pak. Bapak sekalian,